Halo, selamat pagi murid-murid. Kembali lagi kita dalam belajar tematik. Semoga murid-murid tidak bosan untuk berada di rumah ya. Oke. Hari ini kita akan belajar membahas muatan bahasa Indonesia. Kalian boleh membuka buku penanya halaman 57. Ya, sudah dibuka kan halaman 57, muatan bahasa Indonesia. Pembelajarannya adalah menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Mari kita baca di bawahnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang menemukan kalimat utama. Kita juga telah belajar cara menemukan gagasan pokok. Bapak harap kalian dapat mengerti bagaimana cara menemukan kalimat utama dan gagasan pokok tersebut. Kemudian, dalam sebuah teks kita dapat mengetahui berbagai informasi dari sebuah teks tersebut. Dari apa yang kita baca, kita dapat menemukan banyak informasi. Makanya, ketika kita tidak membaca, pengetahuan kita pasti akan berkurang, akan minim. Tetapi kalau kita rajin membaca, kita pasti memiliki pengetahuan yang banyak. Dan kita akan mendapatkan banyak informasi dari apa yang telah kita baca. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang kita peroleh dari sebuah teks, kita dapat melakukan sebuah permainan dengan teman. Misalnya permainan melengkapi kalimat rumpang. Semester lalu kan Bapak sudah menyampaikan bagaimana sih cara mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu adalah kalimat-kalimat yang terpotong. Nah, disitulah kita tugasnya adalah mengisi kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang satu, kalimat yang bisa dibaca dengan baik, seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Kalimat rumpang tersebut dilengkapi dengan kosakata yang tepat. Kalau kita salah-salah melengkapinya, kalimatnya tidak nyambung nanti jadinya. Makanya kita harus menggunakan kalimat yang tepat, seperti itu, yang sesuai dengan teks. Jika pada teks terdapat kosakata yang belum kamu mengerti, kalian boleh cari di mana? Kalian bisa mencarinya di buku atau kamus besar bahasa Indonesia. Sudah punya kan kamus besar bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada dalam bentuk buku, kalian boleh download di Google Play Store-nya atau di HP kalian masing-masing. Biasanya ada di Google Play Store-nya ya. Oke. Kita lihat, baca. Ada bacaan di bawah. Kentungan sebagai alat komunikasi tradisional. Kentungan ini adalah alat komunikasi zaman dahulu sekali. Itu biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa. Boleh kita baca ya. Kentungan sebagai alat komunikasi tradisional. Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional. Awalnya, kentungan berfungsi sebagai alat komunikasi dari Tiongkok. Oh, ternyata kentungan ini berasal dari Tiongkok. Mereka menggunakannya pada acara ritual keagamaan. Kentungan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu. Sudah lama sekali kentungan itu kita mengenalnya. Kentungan sudah ada di Nusantara sejak masa Majapahit, masa kerajaan Majapahit. Tentu kita mengetahui bahwa kerajaan Majapahit itu lebih mendominasi di Pulau Jawa. Makanya tadi Bapak barusan menyampaikan kentungan itu berasal dari
Pulau Jawa. Tetapi pada hakikatnya adalah lebih tepatnya kentungan itu berasal dari Tiongkok, dari negeri Tiongkok. Saat itu kentungan digunakan sebagai alat penanda azan, penanda bahaya, atau sekedar alarm. Penanda azan itu untuk mereka biasanya untuk sholat azan, sholat maghrib dan lain sebagainya, itu untuk agama Islam, agama tetangga kita. Kemudian tanda-tanda bahaya itu seperti ada yang kecurian, ada yang rumahnya kebakaran dan lain sebagainya. Itu alat itulah yang menjadi komunikasi agar masyarakat berkumpul untuk membantu, saling membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut. Kita lihat di sebelahnya ya. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, kini kentungan sudah jarang digunakan. Hal ini karena suara kentungan dianggap tidak cukup keras, sehingga masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern. Walaupun demikian, kentungan tidak benar-benar punah. Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi. Biasanya ini di pedesaan-pedesaan biasanya kentungan masih digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, kita sudah belajar nih dari wacana ini, dari bacaan ini, kita udah mengetahui informasi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Semoga ini dapat menjadi pedoman, dapat menjadi acuan kita. Oh, begini cara menemukan informasi dari bacaan. Kita benar-benar harus memahami, harus benar-benar membaca dengan cermat agar kita dapat mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang tepat dari bacaan tersebut. Nah, kemudian kita sudah belajar, kita lanjutkan mengerjakan soal berikut. Nah, nomor 1 dan nomor 2 kalian kerjakan ya di buku PS. Soalnya sangat mudah. Bapak percaya dan Bapak yakin kalian pasti dapat menyelesaikannya. Oke. Terima kasih. Inilah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks bacaan. Selamat pagi. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja selama bencana COVID ini. Selamat pagi, bye-bye.